Halo semuanya, selamat pagi dengan saya Thomas sebagai PJ kalian dalam mata praktikum statistika. Nah, pada hari ini pertemuan pertama di hari Sabtu kita akan mempelajari dulu apa itu statistika. Secara spesifik, kalian akan diminta untuk memahami apa itu. Pertama, distribusi frekuensi dan juga mean, median, modus secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan belajar dasar-dasarnya aja ya, karena sepertinya sebagian besar dari kalian juga udah paham tentang apa itu statistika. Nah, pertama kita tanya dulu nih, atau membahas dulu, apa sih itu statistika? Nah, statistika itu apa sih? Dalam artinya gini, statistika adalah ilmu pengolahan, analisis, dan presentasi data. Kalian harusnya udah paham akan hal ini, bahwa jika misalkan kita ingin melakukan penelitian untuk mengetahui sebuah jawaban dari pertanyaan kalian melakukan pengumpulan data. Nah, setelah data itu dikumpulkan, kalian akan mengolahnya. Setelah diolah, kalian menganalisisnya dan juga mempresentasikan data atau memaparkan hasil data tersebut. Fungsinya apa sih? Nah, di sini fungsinya ada dua dari statistik. Pertama, kalau kita ngomong fungsi, ada yang namanya statistika deskriptif. Kita buat di sini. Nah, apa sih statistika deskriptif itu? Statistika deskriptif adalah mempresentasikan, menunjukkan hasil pengolahan data secara keseluruhan. Jadi di bagian ini, kita ini hanya diminta untuk menunjukkan aja. Saya lingkarin di sini. Untuk menunjukkan, untuk mengasih lihat dari hasil keseluruhan data kalian, bentuknya seperti apa. Nih, kalian tunjukkan nih, apa aja nih hasil datanya. Nggak ada istilah analisis dulu atau pengambil keputusan, enggak. Itu nanti jadi fungsi yang lainnya, yaitu statistika. Kita buat gambar lagi baru di sini. Statistika induktif. Nah, apa sih? Saya lingkarin lagi di sini. Seperti ini. Maksudnya apa sih? Nah, statistika induktif ini pengolahan data statistik untuk mencari kesimpulan dan pengambilan keputusan serta perencanaan ke depannya. Jadi pada statistika deskriptif kita udah menunjukkan, memaparkan bagaimana aja hasil besarannya atau penyebaran data yang kalian buat pada saat pengambilan data. Dan di induktif, kita mengolah data tersebut supaya kita bisa kelihatan nanti kesimpulannya itu seperti apa. Biasanya kita membentukkan rata-rata. Nanti kita mempelajari mean, median, modus. Nah, setelah itu mengambil keputusan untuk menentukan dari data yang kalian ambil ini, kalian akan mau diapain atau mau kemana arah ke depannya. Itu untuk perencanaan ke depannya. Misalkan kalau kalian nanti baca tentang data center, atau pengolahan data, ataupun misalkan kalian punya usaha. Nah, statistika induktif ini sangat berperan penting dalam menentukan bagaimana kalian jalan ke depannya. Gak usah kelamaan. Lalu kita baca dulu, apa sih statistika deskriptif? Nih, kita ngomongin statistika deskriptif ya. Karena kita fokusnya pada pengambilan data. Misalkan di sini kita punya data. Ada 40, 60, 60, 70, 40, 50, dan seterusnya sebagainya. Katakan data ini adalah hasil dari pengambilan data di lapangan mengenai, contohnya misalkan kita taruh, di sini kita tulis. Ini adalah berat badan pada sebuah sekolah, sebuah kelas. Berat badan anak-anak. Berat badan. Nah, gini, berat badan pada sebuah kelas. Ini kita taruh di sini. Ini kita ada sejumlah berat badan nih, tapi datanya masih berantakan. Bukan berantakan, tapi ini adalah hasil data yang kalian ambil. Orang pertama ada 40, orang kedua ada 60, orang kedua juga 60 lagi. Saya ngambil angka yang mudah di kali kita cerna aja ya, supaya ini untuk memaparkan doang. Nah, setelah itu setelah kita udah punya datanya, kita akan melakukan penyederhanaan agar lebih mudah dibaca menggunakan tabel distribusi frekuensi. Di sini saya tebalin distribusi frekuensi. Nah, seperti apa sih? Pertama kita akan melakukan diurutkan dulu. Kita melakukan pengurutan. Di sini diurutkan. Nah, ini proses pengurutannya. Diurutkan menjadi 40, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 70, 70, sampai sekian. Nah, kalau kita udah buat pengurutannya, baru kita masuk distribusi frekuensi. Sebenarnya lebih mudah dibaca, karena dengan begini kita bisa melihat persebaran. Kita ngomong distribusi, artinya persebaran datanya di mana. Oh, dari data yang menunjukkan berat badan 40 kg,
itu ada 5 buah frekuensi atau 5 data. Dari 50 kg ada 6 buah data, 60 kg ada 4 data, 70 kg ada 4 data. Di sini kita ada paham distribusi frekuensi, jadi fungsinya untuk mempermudah kita untuk membaca. Nah, ini kita baru masuk tahap statistika deskriptif untuk menunjukkan gambaran persebaran datanya seperti apa. Simple, tapi berguna. Nah, baru kita nanti fokusnya masuk ke statistika induktif itu kita masuk ke apa sih? Nah, di sini biasanya kita masuk ke proses yang namanya average atau membuat rata-rata. Rata-rata maksudnya apa sih? Sebuah nilai rata-rata khas yang mempresentasikan seluruh data. Jadi kita dari data-data yang banyak ini, kita buat juga masuk ke sini. Dari data-data ini, kita akan melakukan rata-ratanya seperti apa, supaya kita butuh satu angka atau satu nilai yang mampu mempresentasikan keseluruhan data. Atau jangan mempresentasikan. Kita tulis di sini. Merepresentasikan. Represent artinya adalah mewakili keseluruhan data yang ada. Nah, di average ini ada 3, yaitu ada mean, median, dan juga modus. Di sini ada mean, setelah itu ada median, dan juga ada modus. Nah, kita ngomongin mean dulu nih. Mean itu apa sih? Nah, di sini udah ada. Mean adalah nilai rata-rata dari himpunan data. Itu kan hanya penjabaran pada umumnya aja ya. Tapi gimana sih bentuknya? Nilai rata-rata dari himpunan data. Itu berarti kita membagi jumlah data dengan banyaknya data. Di sini kita ada X dengan ada strip di atas, biasa kita baca sebagai X bar. Ini bacanya sebagai X bar. X bar. Ya, ini X bar ya. Tapi nggak usah dulu. Nah, di X bar ini kita punya rumus. Rumusnya itu apa? X1 plus X2 plus X3 plus sampai dengan plus Xn. Maksudnya apa sih? X1 ini adalah data pertama, X2 data ketiga, X3 adalah data ketiga, dan seterusnya sampai Xn atau data ke N. Tergantung jumlah banyaknya data yang kalian cari. Lalu dibagi dengan N besar atau number, atau jumlah keseluruhan data yang ada. Di sini N, ini jumlah keseluruhan data yang ada. Dengan banyaknya data. Atau bisa juga kita anggap ini sebagai seperti ini biasanya. Ya nggak sih? Nah, sigma X. Kalau kalian pernah dengar. Cuma saya jarang menggunakan ini karena untuk awal-awal kayaknya nggak semua orang mengenal lambang sigma ini. Kalau misalkan kita punya data yang sangat banyak, oke, kita butuh sigma. Tapi kebanyakan kita akan menggunakan program untuk menghitung data yang sangat banyak. Nggak manual seperti ini kan. Ya, itu hanya untuk memberikan gambaran aja. Nah, setelah itu kita masuk. Tadi kita udah punya nih distribusi frekuensinya. Kita hitung menggunakan rumus yang ini, X bar ini. Sama dengan apa sih? 40 dikali 5. Maksudnya apa? Oh, ada data 40, ada 5 frekuensinya. Karena kan tadi kan kalau kita lihat, kita coba copy paste yang ini ya. Yang udah diurutkan mana? Ini. Coba kita copy. Di sini kita paste aja. Nah, di sini karena data sudah diurutkan, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Tulisannya misalkan ini, 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40. Sama dengan 40 kali 5 kan? Ya gitu aja, sederhana seperti itu. Lanjut terus sampai 50, 50 ada 6 data, berarti 50 kali 6. 60 ada 4 data, 60 kali 4. 70 ada 4 data, berarti 70 kali 4. Sederhananya seperti ini. Kita lihat sederhananya seperti ini. Nah, ini saya di atas sedikit. Nah, ini 40 kali 5 plus 50 kali 6 ditambah 60 kali 4 ditambah 70 kali 4 dibagi dengan 5 tambah 6 tambah 4 tambah 4. Sederhananya karena ada 5 frekuensi tambah 6 tambah 4 tambah 4. Karena jumlah keseluruhan ada 19 buah data. Jadi kita masukkan langsung ke sini. Ini di sini. 200 itu hasil dari 40 kali 5, 300 hasil dari 50 kali 6, 240 hasil 60 kali 4, dan 250 hasil dari 70 kali 4. Hasilnya adalah 19. Hasil 19. Hasilnya nanti dibagi dengan 19. Maksudnya seperti itu.
baru nanti hasil 200 plus 300 plus 240 plus 280 sama dengan 1020 dibagi dengan 19. Maka X bar atau min-nya sama dengan 1020 dibagi 19 yaitu 53,68. Ini adalah hasilnya. Nah, kita udah mengetahui min-nya nih, tapi kan dari segi average itu ada 3, ada min, median, modus. Jadi kita balik lagi ke sini, kita pelajari yang kedua adalah median. Median itu apa sih? Nah, median ini seru. Median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Kayak tadi kita punya data yang acak seperti ini, tadi di pembahasan sebelumnya. Terus kita urutkan dong, kita urutkan menjadi terurut seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, karena kalau udah terurut gini, kita bisa lihat nilai tengah di sini. Kata-katanya adalah nilai tengah. Jadi kita cari nilai tengahnya gimana? Caranya itu kita median, untuk cari median sebenarnya ada rumus tersendirinya. Rumusnya itu biasanya seperti ini tulisannya. Kita gini, N plus 1 kalau nggak salah dibagi, kita lalu setelah itu kita bagi dengan 2. Kalau nggak salah seperti ini ya. N plus 1 kita bagi dengan 2. Nah, kita hapus ya karena mengganggu sekali. Kita kecilin di sini. Nah, maksudnya N plus 1 sama dengan 2. Nah, di N plus 1 ini kan kita punya, tadi jumlahnya berapa? N-nya itu kita punya 19. Ditambah 1, kita tambah dengan 1. Setelah itu kita bagi dengan gambar aja ya. Anggapannya angka 2, tapi ini jelek. Saya nggak mau. Kita bagi dengan gini aja lagi, dengan 2. Nah, hasil berapa? Hasilnya kan sama dengan begini. Berapa? 19 plus 1 bagi 2, berarti hasilnya adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti kita ngomong adalah data ke-10 kan. Data ke-10 yang kita bahas. Kita masuk data ini, data ke-10-nya apa? Data ke-10 berarti kalau kita urutan gini. Kita urutkan seperti ini, data ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti data ini adalah median karena data ke-10. Kenapa bisa begitu? Misalkan kita punya data ada 19. Kalau kita lihat 19, titik tengahnya ada di mana? Berarti ada di data 10 karena apa? Dari range ke sebelah kiri ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ke kanan pun 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi mediannya pun adalah 10. Mediannya di tengah-tengah, ada di ke kiri 9, ke kanan 9. Jadi nilainya ada 50 sebagai mediannya. Ini kita hapus dulu, karena ininya salah. Nah, mediannya seperti ini. Gimana kalau nanti misalkan, ini kan angkanya ganjil. Kalau angkanya genap, ya sama, kita pakai cara ini juga. Katakan ini 20. 20 plus 1, berarti 21. Bagi 2 berapa? 10,5. 10,5 kan nggak ada angkanya. Berarti kalau misalkan ini adalah angkanya adalah genap, jadi 10,5, berarti katakan jangan gini. Pakai ini aja. Misalkan angkanya itu 10,5, jadi gimana? Kita akan mencari 10,5, range-nya sampai ke, kalau nggak salah, sampai ke 11,5. Jadi ada yang di antara ini. Misalkan kita lihat di sini, berarti di angka ini 10 dan ini 11. Angkanya ada di tengah-tengah sini. Kalau ini katakan kita anggap satu angka lagi ya. Karena 70 satu lagi. Berarti angkanya ada di sekitar sini. Caranya gimana? Berarti 50. Caranya adalah 50 ditambah 50. Kita bagi
kita bagi dengan 2. Itu caranya. tambah 50 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? 50 tambah 50, 100. 100 bagi 2, 50. Berarti hasilnya tetap aja 50 juga. Ini jelek banget. Nah, 50 juga kan. Nah, udahlah kita paham. Berarti tengah-tengah sini nilai 50 walaupun nggak ada kelihatannya. Tapi kalau di sini nilainya di sini genap dua-duanya, berarti 50. Titik tengah pertama sama titik tengah kedua kita tambahin, lalu kita bagi 2. Gitu aja caranya ya. Lalu kita masuk ke yang terakhir, modus. Modus itu ya paling gampang lah sebenarnya, kita kalian juga tahu. Nilai yang paling sering muncul dalam himpunan data. Jadi dari kumpulan data ini, dari himpunan data ini di sini 40 sampai dengan 70. Nah, distribusi frekuensi ini kita udah kelihatan. Berarti karena yang paling banyak adalah 6, maka modus dari tabel frekuensi ini adalah 6. Begitu ya. Jadi kalau balik lagi tadi kita rekap, min itu pakai rumus, yaitu X bar sama dengan X1 plus X2, X3 atau sigma X dibagi dengan N besar atau jumlah keseluruhan. Kalau median kita mencari nilai tengah dari sekumpulan data. Rumusnya adalah ini. N plus 1 dibagi 2. Ini rumusnya. Lalu untuk modus, caranya yang paling mudah. Lihat aja dari distribusi frekuensinya ini yang paling besar itu atau paling banyak datanya dan paling banyak frekuensinya itu apa? Jadi 6. Modus dari tabel frekuensi ini ada 6. Sebenarnya bukan 6 jawabannya. Tapi kita edit. Bukan 6, tapi 50. Karena kita ambil itu bukan 6-nya, tapi 50-nya. Jelek ya. Ini harusnya yang kita ambil, bukan 6-nya. Gitu ya. Nah, jadi kalian udah paham. Saya udah sampai sini aja. Nanti kalau untuk masalah LA dan forum, kita akan masukin lagi di tugas-tugas berikutnya. Ada di satu halaman sama itu juga. Kalian ini bisa untuk kalian pelajarin, tapi nanti untuk tugas LA-nya kita akan main codingan. Saya akan kasih langsung aja karena supaya cepat. Jadi inilah pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tentang statistika, tentang distribusi frekuensi, juga min, median, modus. Jika kalian ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanya di forum diskusi. Saya akan bisa menjawabnya, dan kalian akan dapat nilai K+ dari pertanyaan yang saya taruh di forum diskusi. Untuk LA nanti akan ada juga saya taruh di situ, mungkin beserta dengan codingannya, jadi kalian tinggal running, dan saya minta kalian untuk buat logikanya sebaik mungkin ya. Udah sampai sini aja. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.